Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bar TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini sedang berada di rumah hantu yang bertemakan misteri rumah pemandi mayat. Di sini banyak sekali hantu-hantu yang ditampilkan dan tentunya dapat membuat jantung Anda berdetak sangat kencang. Seperti apa keseruan kita di sini, dan nanti kita juga akan wawancara kru yang ada di sini. Jangan kemana-mana, terus ikuti saya tetap di Aheng. Warga Sumedang tidak perlu jauh-jauh datang ke Braga untuk melihat penampakan hantu. Wahana Horor Indonesia kini hadir di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Asia Plaza. Sejak dulu rumah hantu kerap ada di pasar malam, hanya saja sekarang sudah jarang sekali terlihat. Wahana Horor Indonesia sudah berpengalaman bergiat di rumah hantu, dari satu kota ke kota lainnya, dan setiap tempat memiliki tema masing-masing. Dengan kata lain, ada perbedaan di setiap kotanya. Untuk Sumedang ini mengambil tema misteri rumah pemandi mayat. Pemandi mayat merupakan sebuah profesi dan tidak jarang memiliki kesan mistis di sebagian besar masyarakat kita. Balikan tali pocong saya. Aheng kita kali ini berada di sebuah rumah hantu. Rumah hantu ini bertema misteri rumah pemandi mayat. Seperti apa sih tema hantu-hantu yang ada di sini? Sekarang saya sudah bersama Bang Pandi. Sehat Bang Pandi? Sehat. Sampurasun. Rampes. Rampes. Nah, Bang Pandi ini merupakan koordinator Bang ya? Ya. Koordinator dari rumah hantu seperti itu. Boleh tanya-tanya nih Bang ya? Iya, boleh. Boleh. Ini Bang, kenapa sih disebut rumah pemandi mayat gitu? Seperti apa sih? Ya, biasanya sih kalau rumah pemandi mayat itu kan kayak lagi booming ya. Iya, lagi viral. Tapi kita tuh ngambil dari misteri rumah. Jadi rumah pemandian mayat itu ya kita ambil dari naik judul rumah hantunya. Oke. Di Sumedang ini apakah tur dari kota ke kota atau seperti apa Bang? Ya, kita roadshow. Roadshow dari kota ke roadshow kota. kita. Jadi 1 bulan terus pindah lagi 1 bulan lagi. Sebelumnya di sini sempat kemana Bang? Kita tuh dari Braga. Dari Braga. Jadi ada beberapa tim itu yang diambil untuk Sumedang. Ya, diambil nih ada berapa tim. Berarti beruntung nih untuk orang Sumedang, nggak perlu ke Braga. Ya, Jadi bisa langsung ke sini. Ini di Asia Plaza seperti itu. Nah, ini rumah misteri rumah pemandi mayat ini mulai dari kapan sih Kang, sampai kapan nih adanya? Kita mulai dari tanggal 4. Tanggal 4 sampai tanggal 9 Juni. Oke, masih lumayan lama ya. Ya, lumayan masih. Kita baru opening kemarin ya. Oke, masih hangat nih. Mudah-mudahan rame. Masih hangat. Terus ini Kang, apa sih yang disuguhkan, yang ditawarkan kepada pemirsa di rumah? Sebenarnya sih saya flashback nih Kang, waktu dulu kalau Sumedang itu namanya korsel atau pameran kayak gitu. Ada rumah hantu kayak gitu, dan sekarang sih udah agak jarang. Dan sebenarnya ini flashback, wah ada rumah hantu nih, kayaknya seru nih kayak gitu. Nah, yang ditawarkan dari rumah misteri rumah pemandi mayat ini apa sih Kang? Ya, actingnya sih palingnya nih ya. Dan hantunya tuh nyata kan. Biasanya kan kalau di pasar malam itu kan hantunya tuh boneka ya. Kita lewat tuh bangun gitu ya kan. Nah, ini realnya gitu, jadi ada talentnya gitu. Real hantu. Real hantu. Real hantu. Jadi hantunya bisa gerak lah kita. Bisa gerak. Bisa gerak. Tapi gerak juga bukan boneka ya Kang. Bukan. Oke. Ini Bang, ngomong-ngomong, Abang ini sudah 10 tahun ya? Ya, lumayan sih. Dari kota ke kota. Dari kota ke kota. Itu ada setiap daerah itu ada perbedaan nih. Iya, ada perbedaan. Antara misalkan Sumedang dengan Braga tentunya, atau dengan Cirebon, atau dengan yang mana? Iya, biasanya sih kalau kita tuh biasanya kan kita ini ada misteri sendirilah dari kita pribadi gitu ya kan. Kadang kita habis show nih di sini, terus kita pindah ke mes nih istirahat. Dan kita tuh diteror lagi gitu, jadi ada cerita sendiri nantinya. Jadi
ada teror-teror untuk kru lah kayak gitu. Iya, benar. Itu waktu di mana tuh Kang? Kita tuh ya belum lama di Braga. Oh, di Braga juga. Oh, Braga tempatnya juga lumayan sih, lumayan Itu angker juga. kayak gimana tuh si Kalau nggak gangguannya? salah itu di Braga itu 10 tahun atau 12 tahun kosong gitu. Mes ya? Oh, 30 tahun. 30 tahun? Iya, 30 tahun. Itu apa mes atau apa? Itu kayak ruko. Oh, ruko. Kayak ruko. Ruko, jadi kayak mungkin dia dari 9 berapa gitu, itu kosong. Nah, kita isi nih. Itu lebih mantap deh tempatnya, 3 lantaian. Dan kita juga kalau malam tuh ada teror-teror sendirilah dari sini. Jadi, Apa tuh terornya Bang? ya suara gitu ya kan. Ada ya pokoknya macem-macem lah, namanya kita juga tinggal di tempatnya juga kayak gitu. Itu kenapa Bang milih di situ? Kan itu 30 tahun nih, 30 tahun yang lalu. Emang mungkin dari tempatnya juga ada apa ya? Wah, kita enak nih kalau misalkan bikin rumah hantu di sini. Emang ke situ juga nggak? Ya biasanya sih kayak emang dapet aja sih Auranya? Iya gitu. Jadi lebih menarik aja gitu. Oh, oke. Jadi lebih apa ya? Menambah aura bisnis kayak gitu. Bener. Lagi nih Kang, setiap kota, ini kan di Sumedang nih, di Sumedang itu temanya misteri rumah pemandi mayat ya. Nah ini sama nggak dengan di kota-kota yang lainnya? Beda, kita tiap kota tuh beda tema. Oh, beda. Beda tema. Oh berarti tema yang ini khusus di Sumedang? Khusus di Sumedang nih. Wah. Pertama kali kita juga di Sumedang nih. Ya mudah-mudahan positif ya kan hasilnya kan. Betul. Kenapa memilih Sumedang nih Kang? Kan ada nih kota-kota yang lain, ada A, B, C lah gitu ya, yang belum disinggahi oleh Bang Pandi. Nah kenapa Sumedang dipilih oleh manajemen sebagai, oke lah kita di Sumedang nih, seperti itu? Kemungkinan sih ya yakin aja sih ya. Walaupun Sumedang misalnya di pesisir Jawa Barat ya. Tapi ya kemungkinan bisa ramai. Bisa ramai Bang ya. Oke. Untuk sejauh ini seperti apa antusias dari masyarakatnya? Ya karena kita baru 3 hari ya kan, ya kemungkinan belum juga pada yang tahu ya. Nanti mungkin lihat 4 hari atau 5 hari, seminggu lah palingan tuh. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Tapi kemarin saya lihat banyak yang berkunjung, banyak yang sudah ngupload di medsos. Ya, Banyak juga ya. lumayan sih. Oke. Untuk tiket nih Bang, untuk tiket berapa? Oh tiketnya tuh 25.000. 25.000. Itu ada weekday, weekend atau apa? Enggak, kita tuh di sama ratain. Oh sama, dari Senin sampai Jumat berarti harga tetap sama 25.000. Iya. Untuk waktu bukanya Waktu bukanya tuh kita jam 12 sampai jam 9 malam. jam 12 sampai jam 9 malam. Ngomong-ngomong nih, Abang ini kan udah 10 tahun nih Bang di rumah hantu kayak gitulah. Nah, waktu itu masih ingat gak yang pertama itu di mana gitu? Wah itu sih kita mungkin udah lama juga ya. Pertama kali sih kalau ini gimana ya, banyak juga sih yang mau dilewatin show-nya itu. Banyak ya? banget gitu. Dan pengalamannya mungkin selain yang tadi tuh? Iya palingan kita tuh ada waktu itu di Malang ya. Oh di Malang, oke. Di Malang ya kan. Itu bener-bener wahana yang mantap banget dah pokoknya ya. Mantap. Itu serem banget, mistis banget. Jangankan pengunjung ya, hantu sama kru aja tuh udah takut. Oh, kru sama talent juga? Talent sama kru tuh takut. Nah ngomong-ngomong untuk talent nih dan kru, apakah ada gangguan juga nih dari makhluk-makhluk astral kayak gitu? Sebenarnya sih kalau kayak gitu ya kadang tergantung dari pola pikir kita aja sih ya. Kalau kita lagi kemana-mana pikirannya ya udah pasti bakalan nyangkut ya kan. Tapi kalau kita bawa enjoy sih enggak, insya Allah nggak ada apa-apaan. Yang pernah terjadi nih Kang sama talentnya itu pernah kejadian apa sih? Paling kesurupan. Kesurupan? Nah itu kesurupan ceritanya gimana tuh? Apakah langsung kayak gitu Ya, atau gimana? Mungkin itu kan namanya kita di tempat gelap ya, di tempat gelap tuh sendiri ya kan. Nah, pikiran lagi kemana-mana gitu Kosong. ya kan, kosong ya kan, mau menyendiri. Ya adalah salah satu sosok yang jahil ya kan, bukan ngerasukin, udah jadi gitu. Itu kerasukannya kayak gimana tuh si talent itu? Ya tergantung yang masuknya itu apa gitu ya kan. Kalau misalkan sosoknya Kunti, palingan dia nangis, terus ketawa. Kayak gitu. Kita sempat ngobrol tadi ya, Abang itu pernah tidur tapi dipindahin. Nah itu dipindahinnya kemana kan? Oh di atas meja makan. Ke atas meja makan? Itu lagi tidur, lagi istirahat. Iya lagi tidur.
Iya malam. Kan kita kan kalau pulang show itu kalau di mall kan kalau nggak jam 9 jam 10 ya. Nah, kita pulang nyari makan ya kan, istirahat lah ya kan. Itu pokoknya pas pagi-paginya tuh di atas meja makan. Itu abang sendiri? Itu ada yang mindahin orang, teman atau gimana? Iya kalau temen sih logikanya ya masih ya temen rame-rame ngegotong sih kan nggak mungkin. Nggak mungkin, capek juga mungkin yang lainnya juga ya. Oke. Berarti ya gitu mungkin ya. Macem-macem sih ya. Jadi di salah satu mes kita itu waktu itu jadi aku tuh cenderung tuh di mes tuh yang atas, kamar atas ya. Tuh kamar atas itu jadi wah kayaknya enak banget ini tempat ya kan buat disinggahin nih ya. Nah, kita bersih-bersih kan. Kita bersih-bersih. Terus nggak lama itu plafon jatuh. Bohlam itu jatuh. Oke, bohlam jatuh, kita bersihin ya kan. Itu di kasur kan. Kita beresin semuanya. Itu kaki kasurnya itu tiba-tiba tuh ke atas sendiri ya. Berarti kan emang ini kamar nggak boleh ditempatin. Tapi itu si kasurnya nggak ada yang tidurin tuh? Nggak ada emang kan kosong rumah. Oh kosong. iya. Oke Kang, satu kalimat untuk pemirsa di rumah kenapa harus datang ke misteri pemandi mayat, ya kan? Boleh, kenapa? Nah, kita mumpung lagi ada di Sumedang nih ya, buat warga Sumedang ya dipersilakan nih kita datang rame-rame ya kan, kita nyoba masuk wahana dengan tiket tuh 25.000 aja. Oke, hanya 25.000. 25.000. Kapan lagi kan? Kapan lagi kesini gitu ya? mumpung ada di Sumedang gitu kan, mumpung ada di Sumedang. Oke, Bang Pandi, hatur nuhun, mudah-mudahan sukses ya, sampai amin. nanti. Silakan untuk menonton di rumah, datang langsung ke Asia Plaza. Kesan-kesan yang pas tadi masuk tuh ya sedikit menegangkan pas awal masuk, terus juga takut juga, merinding pas di dalam. Ada yang paling serem tuh pas itu di pemandian mayat. Wajahnya tuh susah lihatnya juga, kayak serem aja gitu matanya tuh. Buat penonton di rumah, jangan lupa untuk berkunjung ke rumah hantu di Asia Plaza ya. Oke, pemirsa Par TV, tadi kita sudah berbincang dengan Bang Pandi dan sekarang kita sudah bersama Teh Afi. Halo. Oke, Teh Afi ini di sini bergerak di bidang kayak apa bidangnya? Iya, sosial media. Jadi, Sosial media ya. ya. Megang Instagram. Oh ini nih yang ngupload Konten-konten. hantu-hantu ya. Jadi buat kalian yang lihat postingan di Instagram, di story, semuanya itu aku yang edit. Oh ini nih. Di balik layarnya sosmed gitu. Di balik hantu-hantu ada Teh Api. Oke ini Teh, gini Teh, kenapa pemirsa di rumah harus datang ke misteri pemandi mayat? Oke, kalau dari aku pertama dari temanya ya, misteri rumah pemandi mayat. Misteri rumah pemandi mayat. Ya, Oke, misteri. lengkapnya. Berarti kan itu masih misteri. Misteri di rumah ada apa sih? Pemandi mayat itu seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Sosok si pemandi ini tuh siapa? Karena kan kita mengangkatnya itu si sosok pemandi mayat ya. Bukan yang menjadi mayatnya. Iya, si pemandinya. Jadi, iya, si pemandinya itu seperti apa? Kalau aku pernah bilang yang baru masuk itu, kamu buktiin, kalian buktiin, teman-teman buktiin yang masuk ke dalam sini melihat sosok yang pemandi mayatnya itu nenek-nenek atau kakek-kakek gitu. Jadi kalian datang ke sini, tunjukin sendiri. Nanti pada saat keluar suka ditanya, yang dilihat apa kakek atau nenek? Oh, gitu. yang dilihat apa kakek atau nenek? Jadi mesti misteri gitu ya? Misteri. Ada masih yang lihat misteri. kakek, ada yang lihat nenek? Ya, bisa jadi dua-duanya kan tiba-tiba berdampingan, kita nggak tahu. Kok saya jadi merinding? Jadi tadi juga aku merinding. Jadi merinding. Oke Teh, tadi kan kita ngobrol sama Bang Pandi ini tentang pengalaman-pengalaman beliau di rumah hantu seperti itu. Kalau Bang Pandi kan udah 10 tahun nih. Kalau Teteh udah berapa tahun nih? Kalau di rumah hantu baru 7 bulan. 7 bulan. Masih awam banget. Maksudnya belum ada kejadian-kejadian seperti apa. Cuman kalau kejadian di dalam kerja mungkin ada aja gitu ya. Boleh tahu nggak? Gangguan-gangguan. Boleh tahu nggak apa sih? Barangkali yang ganggu itu talent-talent bukan ya? Ya mungkin bisa jadi ya. Kalau biasalah kalau misalkan di tempat lain, jadi kan megang dua nih, di Bandung sama di Sumedang, tapi satu manajemen.
Kalau di Bandung biasanya kan kita ada 3 lantai tuh. Iya. Di lantai 1 tuh cuma 1 talent. Ternyata pas aku buka itu ada sosok yang menyerupai dia. Ada sosok yang menyerupai si talent. Ada Itu- yang talent ini. itu Biasanya kan jadi di pojokan gitu. Dia duduk biasanya atau kalau ada talent yang masuk, dia berdiri di sound itu, berdiri di tempat itu. Dan atau kalau misalkan nggak ada pengunjung pun duduk di situ. Ya maksudnya dia berkegiatan di situlah, nggak kemana-mana. Peran yang dimainkan pocong atau apa? Pocong. Buat Iya. pemirsa yang pengen lihat pocong Iya, bisa di sini juga bisa ya. kesini juga karena ada. Jadi buktiin aja semuanya. Buktiin aja. Oke, selain di mes itu ada lagi nggak teh? Misalkan apa gitu? Apakah wangi-wangian atau apa? Padahal di situ nggak ada yang apa ya? Yang nyenet dupa lah istilah Sunda nama atau apa gitu. Kalau itu nggak ada sih. Cuman kalau misalkan kalau di jalan ya, kalau di Oh, di jalan jalan. suka tiba-tiba ser gitu. Itu pulang dari kerja. Dari kerja. Dan pernah satu juga lagi naik Gojek nih, ternyata si A-nya bisa lihat. Terus dari awal aku naik tuh udah merinding. Ternyata memang ada yang ngikutin. Oh, ada yang ngikutin. Setelah dia bilang, oh si cewek ini ya, si namanya teh si cantik, cina bilangnya teh si si cantik. cantik, heeh. Bilangnya teh si cantik. Ih jangan disebutin atuh, kata aku teh gitu. Enggak ada, udah pergi. Nah dari situ udah mulai enggak kayak udah biasa lagi. Oh, udah nggak berat gitu ya. Iya, gak merinding banget gitu. Kayak sekarang sih sebenarnya aku merinding ya teman-teman. Sebenarnya aku merinding. Oke nih teh, Teteh kan dari tim bagian promosi seperti itulah. Kenapa sih di Sumedang teh? Kalau penempatan Ya, sebenarnya penempatan. kita itu dari manajemen, namanya kita Wahana Horor Indonesia. Oke. Sebenarnya kita udah pernah ada di Jakarta, udah pernah di Bandung ada. Pokoknya di kota-kota besar kita udah sukses. Alhamdulillahnya kita udah Oke. sukses. Jadi kita coba deh apalagi ya, kota mana lagi, kabupaten mana lagi, tempat mana lagi yang belum pernah kita kunjungin. Karena goals kita adalah kita bisa ngitarin dari ujung Indonesia sampai ujung lagi. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu semoga kita bisa gitu ya untuk ada. Mungkin bisa ke luar negeri, mungkin nanti kita bakal ada juga. Untuk Wahana Horor Indonesia ini juga udah lama ya. Udah lama banget. Udah sangat berpengalaman. Iya, berpengalaman. Menampilkan hantu-hantu. Ya, dan di tempat-tempat di kota-kota pun itu beda-beda tema. Oh, beda tema. Beda tema. Jadi ada satu, misalkan kayak waktu itu terakhir kita ada di Bogor sebelum ke Sumedang. Ternyata mereka itu pernah masuk ke Bandung. Oh, ini mah yang sama kayak di Bandung oke. katanya gitu. Iya, kita sama. Jadi orang-orangnya itu udah pada kenal gitu loh. Oh, ini masih teteh yang pernah di Bandung ya, pernah di ini gitu. Oke. Oh, begitu juga mungkin temanya diganti-ganti ya. Diganti-ganti. Jadi tiap kota, tiap ada show lagi itu beda-beda. Beda-beda. Punya vibes-nya beda-beda, punya cerita beda-beda juga. Oke. Jadi yang pernah ke Braga belum tentu sama ketika yang ada di Sumedang Iya, ya. betul. Oke, buat pemirsa di rumah nih yang kemarin-kemarin pernah lihat di Braga kayak Iya. gitu. Mungkin sama hantunya dengan yang di Braga atau sensasinya gitu. Iya, Itu pasti beda ya. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan sebelum ada yang di Sumedang, itu yang favoritnya di Bandung. Jadi kita buka deh adiknya di Bandung, itu ada di Sumedang. Jadi buat kalian orang warga Sumedang yang belum pernah ke Bandung, nyobain yang di Bandung, cobain aja di Sumedang karena sama aja. Cobain aja di Sumedang. Ya, di Sumedang daripada jauh ke Mumpung Bandung, masih deket di ya. Sumedang. Oke deh, selain tadi nih kalimat pamungkas buat pemirsa di rumah. Soalnya yang nonton itu bukan hanya Sumedang aja deh, yang dari Majalengka. Sekarang kan dari Majalengka gampang nih tinggal naik tol atau mungkin dari nggak pakai tol juga deket sih sebenarnya kalau dari Majalengka gitu. Nah, ajakan untuk pemirsa di rumah nih untuk datang ke sini. Silahkan. Oke, teman-teman warga Sumedang dan sekitarnya yang mau masuk ke rumah hantu bisa banget langsung ke Sumedang aja di Plaza Asia, lantai GF nomor 23 sampai 26. Itu ada di samping Asia Fashion. Harga tiketnya 25.000, mulai bukanya dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Buat penonton nih, Par TV ya. Par TV. Ya, untuk para penonton Par TV kita ada diskon, ada promo juga untuk kalian yang nonton, beli 5 gratis 1. Jadi masuknya belinya 5, masuknya ber-6. Beli 5 gratis 1 jadi ber-6. Iya. Oke. Itu yang buktinya apa nih Teh? Oh, saya ini pemirsa Par TV, itu apa sih? Liatin aja udah subscribe, udah follow Par TV sama misteri pemandi mayat _SMD. Jadi kalian tinggal liatin aja, nanti langsung ke kasir, langsung bilang mau beli 5 gratis 1.
Ini buat follower di rumah, subscriber atau lain sebagainya. Iya. Silahkan datang rame-rame ya Ya, Teh. rame-rame. Berenam bayar 5. Ya, gitu. Sampai tanggal 9 Juni. Biasanya kalau misalkan ada yang datang juga, kalau merekanya takut, kita suka kasih gratis. Ya udah kamu aja yang gratis ya gitu. ada yang gratis? Teman-teman yang bayar. Ini jadi yang takut ya. Oke, Teteh hatur nuhun. Mudah-mudahan acaranya, bukan acaranya sih. Mudah-mudahan di sini lancar ya Teh, Amin, sukses. amin. Dan jangan lupa nanti kesini lagi, ke Sumedang lagi. Amin. Semoga Part TV juga sukses. Amin. Oke, pemirsa di rumah, pemirsa Heng, itu saja jalan-jalan misteri kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan di sini dapat membuat pemirsa penasaran dan datang ke Asia Plaza sampai 9 Juni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.